Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Menjelang bulan suci Ramadan, Bapak-Ibu sekalian, ada perolah yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai shock terapi untuk menghadapi Ramadan, yaitu Isra Mi'raj. Kita lihat sejarahnya bahwa Isra Mi'raj itu ada situasi emosional yang mengantar peristiwa ini. Pada tahun itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kesengsaraan, karena paman sang pembela Nabi meninggal tahun yang sama dengan wafatnya istrinya, Khadijah. Nah, maka itu izinkan pada kesempatan ini mengutip ayat yang saya bacakan tadi sebagai prolog. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah ini disebut surah Al-Isra. Biasa dalam ulumul Quran itu disebut sebagai surah 3 serangkai. Dia diapit oleh 2 surah, yaitu surah An-Nahl dan surah Al-Kahfi. Pertengahan Al-Quran itu adalah surah Al-Isra. Kalau kita baca surah Al-Kahfi di ayat 19, di situ ada wal yatalattaf wala yushri'an bikum ahada, itu biasanya ditulis tebal itu wal yatalattaf, itu ada pembahasannya. Jadi Quran itu punya munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir. Munasabah antara ayat terakhir dengan ayat pertama berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada juga munasabah antara surah dengan surah yang lain. Jadi inilah Al-Quran seperti hutan belantara. Nah, kalau kita lihat taman yang dirawat setiap hari, kalau kita di Jakarta di Jalan Tamrin, Sudirman, itu taman-tamannya cantik sekali. Tapi orang-orang yang berkantor di situ nggak pernah nengok tuh, bosen. Tapi bagi orang yang baru pertama, waduh cantiknya. Nah, tapi kalau hutan belantara, kita nggak pernah bosan melihatnya, karena konfigurasinya itu sangat alami, dan seperti itulah Al-Quran. Maka itu acak pemberian surahnya kalau kita bandingkan dengan Bible. Ya, ada kitab Kejadian, ya, ada kitab Mazmur dan seterusnya, berurut-urut itu. Tapi kalau Quran kita lihat surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dulu. Oke, Al-Fatihah itu pembuka lah. Tiba-tiba menjadi diantarkan kita ke surah Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah sudah itu tiba-tiba kita dihubungkan lagi dengan surah Ali Imran, keluarga Imran. Sudah Ali Imran, ada An-Nisa. Jadi sama sekali sepintas lalu kita nggak ada kaitannya. Habis itu surah Al-Maidah, hidangan, makanan. Nah, jadi kalau disertasi itu kan ada pendahuluan, bab 1 ya, bab 2, bab 3 sampai penutup.
Itu kitab ilmiah. Nah, Quran ini enggak. Jadi seperti hutan belantara, maka itu orang nggak pernah bosan. Tapi kalau disertasi dibaca 2-3 kali udah selesai. Kenapa? Karena seperti taman tadi di halaman kantor kita itu, kalau tiap hari bosan itu aja. Nah, inilah Al-Quran, keajaibannya adalah hutan belantara. Nah, kitab-kitab ilmiah ya seperti taman di depan kantor kita. Apa isinya surah An-Nahl? Itu biasa disebut surah kecerdasan intelektual. Di situ kita ditantang untuk berpikir bagaimana mungkin ada lebah An-Nahl itu. Dalam 3 ayatnya di situ disebut ada serangga sejenis lalat. Ya. Tapi kontribusinya terhadap manusia itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan al-asal da'u lidain dawa. Madu itu bisa mengobati segala macam jenis penyakit. Ada sahabat kita Profesor Dr. Haji Andi Mapatobah, di disertasinya itu tentang lebah madu di Philippine University. Saya ingat betul itu disertasi beliau itu. Dia mengkaji bagaimana lebah itu. Dia bagi 3 strukturnya. Ada kelas pekerja yang bentuk badannya kecil-kecil tapi bisa terbang sampai 21 km setiap hari mencari madu di kembang-kembang. Itu nyetor ke sarang. Ternyata madu yang berkerumun di sekitar sarang itu tugasnya bukan mencari madu, tetapi mengamankan madu itu dan mengawal ratu lebah yang ada di dalam sarang itu. Jadi kalau mau memelihara lebah, jinakkan ratu lebahnya yang ada di sarang itu. Jadi lebahnya yang kelas pekerja ini hanya 1 periode hidupnya, bisa 3 mingguan. Tapi yang berkerumun di sekitar sarang itu bisa sekitar 3 bulan. Dan ratu lebahnya itu bisa sampai 3 tahun. Nah, jadi banyak ayat-ayat kauniyah itu banyak diungkap dalam surah An-Nahl ini. Jadi kita ditantang untuk berpikir. Masuk kita ke surah Al-Isra. Itu biasa disebut dengan surah emosional, kecerdasan emosional. Karena memang background daripada Isra itu ada suasana kebatinan dan ada suasana emosional. Dan kita nanti lihat surah Al-Kahfi itu memang nggak bisa dipakai la majalah lil aqal, tidak bisa dicerna dengan akal. Bagaimana mungkin ada orang tidur 309 tahun? Itu surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi kan di situ. Itu nggak bisa kita cerna dengan akal. Bagaimana kok ada orang seperti Khidir tuh dengan Musa? Orang paling cerdas dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Wa'allama wa kallamallahu Musa taklima. Ya, jadi Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa dengan percakapan khusus. Dan tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Nabi yang paling cerdas itu memang adalah Nabi Musa. Tapi secerdasnya seorang Nabi, ternyata di atas langit masih ada langit. Nabi masih memerintahkan untuk belajar. Ironisnya, yang ditempati untuk belajar itu ialah orang-orang yang sangat tidak populer, orang tua bangka. Tapi disitulah tempatnya seorang yang paling pintar belajar. Jadi jangan memandang enteng orang yang tidak populer, karena sepantasnya banyak sekali orang-orang tidak populer itu harus menjadi guru terhadap orang-orang populer. Jadi popularitas itu bukan jaminan bahwa itu adalah sumber kebenaran paling tinggi. Banyak di situ yang perlu kita pelajari. Ya. Surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 62. Banyak yang nggak masuk akal. Membunuh anak yang tidak berdosa. Pasti Komnas Anak itu marah tuh.
anak tidak berdosa kok dibunuh. Tapi dipuji di dalam Al-Quran perbuatan itu. Ya. Dan yang korban pun juga bersyukur, untung aku dibunuh, tidak jadi masuk neraka dan tidak menerakakan orang tua kami. Ya, jadi ini ilustrasi secara global bahwa Quran itu punya lapis-lapis kecerdasan. Jadi sebelum kita membaca surah Al-Kahfi, dalami dulu surah An-Nahl, kemudian dalami surah Al-Isra, dan baru masuk kepada surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Isra itu sebagian bisa dicerna dengan akal, sebagian tidak bisa dicerna dengan akal. Misalnya Isra Mi'raj. Isra di situ kan ada dua peristiwa, itu peristiwa horizontal, perjalanan dari Mekah Masjid Haram ke Palestina, Yerusalem, itu horizontal, itu bisa dicerna oleh akal. Ya, berapa kecepatan supersonik itu ya. Pada malam itu ada riwayat unta-unta yang membawa barang dagangan itu sampai berjatuhan muatannya karena melihat cahaya yang melesat di atas mereka itu ke arah Palestina. Nah, itu yang mengantarkan kita bahwa memang ada perjalanan fisik Rasulullah membuat ratusan unta yang membawa muatan para saudagar kafilah itu terbongkar karena ada kilat yang perjalanan cahaya yang sangat cepat. Mungkin kalau jet F-15 itu ya, kecepatannya melampaui suara, itu bisa kita pahami. Tapi Mi'raj naik sampai ke puncak itu tidak bisa. La majala lil aqal, tidak bisa lagi pakai rahasia di situ itu. Jadi kita jangan mempertanyakan jaket apa yang digunakan Rasulullah 40 derajat itu bisa membeku darah kita kan. Kalau pakai jaket. Ya, pesawat kita itu kan 30.000 kaki. Nah, itu bisa membeku, bisa 80 derajat Celcius itu masih ada udaranya tuh. Kalau bebas udara di atas itu tentu nggak ada kehidupan. Oksigennya gimana? Itu tidak bisa diukur, tidak bisa dikaji dengan akal. Dan redaksi yang digunakan itu asra, memperjalankan artinya ya Nabi pasif, yang Allah yang aktif. Maka itu semua ayat yang diawali dengan kata subhana, apalagi menjadi pembuka surah, itu dalam kaidah ulumul Quran disebutkan itu pasti ada sesuatu yang sangat menakjubkan, ada sesuatu yang masih bisa terjadi di kemudian hari. Itu kaidahnya. Apabila ada ayat atau surah diawali dengan subhana atau tabarak, hampir sama artinya tabarak itu maha suci, itu ada hal yang tidak bisa diprediksi oleh manusia tapi menarik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nggak bisa memprediksi kematian itu kapan terjadi. Segar bugar, kecelakaan, mati. Ada orang bertahun-tahun TBC tidak mati. Jadi itulah subhana atau tabaraka. Apa yang dimaksud dengan subhana? Subhana itu kalau kita lihat akarnya, akar katanya itu dari sabbah, yusabbihu tasbih, subhana. Ya. Tasbih artinya at-tanzih. Tasbih mensucikan Allah. Jadi ada ayat fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Ya. Fasabbih, bertasbihlah. Apa yang dimaksud bertasbih? Bertasbih subhanallah 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 itu bukan bertasbih. Itu melafatkan lafaz tasbih. Ya. Ayo bertahmid alhamdulillah. Itu bukan tahmid, melafatkan lafaz tahmid. Ya.
Ayo bertahlil la ilaha illallah. Itu bukan melafadzkan lafaz tahlil yang penting, tapi menghadirkan yang punya nama di situ itu. Jadi kata subhana di sini maha suci Allah. Apa artinya maha suci? Kita mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tidak tepat untuk Allah. Jadi ada namanya tanzih, mensucikan. Nazaha artinya to distance, menjauhkan, membuat jarak. Jadi subhana itu maha suci Allah terhadap apapun yang ada dalam pikiran kita tentang Allah. Nah, ketika kita minta orang itu bertasbih, ayo bertasbih, sucikan Allah daripada segala macam anggapannya. Anggapan apapun, termasuk anggapan negatif dan positif. Contohnya, Allah itu bodoh. No, tidak bisa itu. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, tidak tepat, itu disebut dengan tanzih kudusi. Tanzih subuhi. Itu tanzih subuhi, mensucikan Allah kepada hal-hal yang tidak tepat. Allah tidak adil. Saya setengah mati salat, puasa segala macam, tapi jodohnya belum dapat. Ada orang nggak pernah salat tapi jodohnya cepat, kaya lagi. Saya kok malah sebaliknya. Jadi asumsi seperti itu harus dihilangkan. Itu namanya tasbih. Tasbih itu namanya tanzih subuhi. Allah bodoh, itu nggak mungkin. Tapi kalau dibalik, Allah pinter, salah juga. Kalau Allah bodoh, itu memang perlu dibersihkan. Namanya tanzih subuhi. Tapi kalau kebalikannya Allah itu pinter, itu pun juga harus dibersihkan. Kenapa? Karena sebaik apapun definisi kita tentang Tuhan, jauh lebih baik Tuhan itu sendiri daripada apa yang kita asumsikan. Kenapa? Karena kata Jalaluddin Rumi, kita hanya piala. Piala itu cangkir ya. Kita hanya cangkir, Allah itu samudra. Bagaimana mungkin satu cangkir bisa memuat satu samudra? Jadi subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang Anda sifatkan terhadapnya. Jadi inilah Allah yang disebut subhana, maha suci. Kalau dalam agama Hindu itu double neti itu. Allah, Tuhan itu bodoh, neti. Ya. Tuhan itu pintar, neti juga. Jadi neti. Allah maha pintar. Enggak juga. Pokoknya asumsi manusia tidak pernah klop untuk mendefinisikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat falsafah Cina ya, di Cina itu agama tradisinya Cina ada namanya Taoisme itu. Tao itu bahkan menganggap bahwa di atasnya Tuhan itu ada. Ya. Namanya Q. Q itu dalam bahasa Cina itu lebih di atas daripada Tuhan. Kalau Q itu artinya Tuhan yang terdefinisikan. Segala sesuatu yang terdefinisikan itu artinya ada keterbatasan. Nah, kalau kita sebut Allah itu sebagai Tuhan dalam agama Islam, sudah ada definisinya tentang apa itu Allah. Maka dalam tradisi Cina itu bukan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang paling tinggi tidak ada definisinya. Nah, kalau kita katakan Allah yang punya definisi, berarti divinity itu kan membatasi kan. Sementara Tuhan itu maha mutlak, tidak bisa dibatasi. Jadi hati-hati. Fasabbih bihamdi rabbik, sucikanlah nama Tuhannya. Artinya kita harus mensucikan terhadap seluruh persepsi kita tentang Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan itu jauh lebih. Nah, tidak ada samanya lah, itu namanya tanzih. Kalau tasbih, kebalikannya dengan tasbih.
Syabbah yusabbihu tasbihon, ya, itu penyamaan. Tasyabbuh, penyamaan. Nah, di sini ada aliran tasbih, ada aliran tasbih. Bertolak belakang tuh. Kalau aliran tasbih, Tuhan tidak bisa disamakan dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tapi kalau aliran tasbih, justru Tuhan itu harus berduplikasi dengan alam apapun. Di mana ada alam, di situ ada dia. Karena alam ini sebetulnya adalah tajallinya dia. Tajalli artinya manifestation of God itu. Jadi tasbih menekankan aspek keserupaan antara Allah dan makhluknya. Ya. Tapi kalau tasbih menafikan kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya. Para filosof ilmu kalam, teolog, lebih menekankan aspek tasbihnya. Tapi para sufi lebih menekankan aspek tasbihnya. Ya. Ini dua kutub yang berbeda. Itulah Allah Maha Mutlak. Dia Maha Tinggi dengan segala kerendahannya. Dia Maha Zahir dengan segala kebatinannya. Jadi tidak bisa dipertentangkan, dia yang Maha Zahir, dia Maha Awal. Dia Maha Zahir, Maha Batin. Dia awal, dia akhir. Jadi Allah itu tidak bisa dibatasi. Nah, karena itu kalau kita katakan tasbih, Allah itu Maha Agung di atas, sedangkan kita makhluknya di bawah, ya. Berarti ada space yang bukan space-nya dia. Berarti membatasi Tuhan di atas, kita di bawah. Itu tasbih dalam pengertian yang pertama tadi. Jadi seolah banyak wujud. Ada masjid, ada pohon, ada biawak, ada kerah, ada monyet, dan ada laut, ada Tuhan. Jadi Tuhan berwujud di sela-sela wujud yang lain. Itu pemahaman tasbih para teolog. Tapi keberwujudan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada samanya. Itu aliran tasbih. Tapi aliran tasbih justru Tuhan itu adalah apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Karena siapa sebetulnya alam ini? Alam ini sebelum jadi alam sembunyi di mana? Tiarap di mana, berasal dari mana alam semesta ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dari Tuhan kan? Nah, kalau dari Tuhan alam ini, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Kalau Allah itu maha sakral dan alam ini berasal dari Tuhan, otomatis alam ini juga sakral, ya kan? Nah, persoalan kita sekarang ini, alam sudah terjadi desakralisasi. Sudah tidak ada sakralnya alam ini. Ya. Dulu orang tua kita itu pengsakralan alam luar biasa. Gunung disembah, sungai deras disembah, gelombang disembah, semua yang menakjubkan disembah. Tuh. Kekuatan-kekuatan alam ini dianggap dewa. Jadi politeisme, monoteisme. Tapi perkembangan masyarakat modern, semua sudah nggak ada lagi sakral-sakralannya. Nah, akibatnya apa? Nanti kita lihat. Ya, yang mensakralkan alam ini super sakral sampai menganggap Tuhan, itu juga ada persoalannya di situ. Tapi yang mendesakralisasi alam, mengatakan alam tidak ada sakralnya, ada juga persoalan. Nah, sekarang sikap kita bagaimana terhadap alam? Ini tidak ada penjelasannya secara clear di sini. Maka itu kita di Kementerian Agama mengembangkan apa yang disebut dengan ekoteologi. Bagaimana sikap kita terhadap alam nih? Nah,
teologi kita tentang alam seperti apa. Apakah alam ini sakral dengan konsekuensinya, atau alam ini tidak sakral dengan konsekuensinya, atau ada direction dalam Quran bagaimana kita bersikap terhadap alam ini. Nah, ini lagi tren. Bulan lalu kami diundang di Vatikan, keynote speech tentang ekoteologi. Seluruh pimpinan umat beragama hadir di Vatikan. Saya mewakili Islam pada waktu itu keynote speech. Minggu lalu di Mesir ada seminar juga tentang ekoteologi. Ya, jadi ekoteologi ini 1 tahun yang lalu kita sudah launching. Sekarang baru demam, apalagi dengan adanya Sumatera ini, ya kan? Jadi semakin sadar orang bahwa memang tidak ada yang bisa menjinakkan manusia berperilaku terhadap alam semesta ini selain bahasa agama. Kalau bahasa politik, bahasa birokrasi, bahasa hukum nggak mungkin. Di tengah hutan belantara nggak ada polisi di situ yang lihat nebang pohon, bakar pohon. Tapi kalau akidah bahwa mematahkan ranting pohon tanpa ada tujuan, tanpa membaca basmalah, itu dosa. Ya. Barang siapa yang merusak alam itu bisa disalib. Ya. Menanam tanaman, dimakan binatang, itu sedekah buat yang bersangkutan. Jadi bahasa agamanya untuk ekoteologi ini luar biasa. Nah, maka itu perlu kita mengembalikan bagaimana sikap kita terhadap alam dengan memperbarui sistem teologi kita yang dibentuk oleh alam pikiran sekuler. Iya. Alam pikiran sekuler inilah yang membuat kita itu menganggap alam ini hanya sebagai objek. Sekian lama nenek moyang kita menganggap alam ini partner. Ya. Apa artinya partner? Saling memberikan kebutuhan. Nah, jadi inilah saya ingin sedikit masuk mengenai pintu subhana dengan menceritakan masalah ekoteologi. Jadi satu ayat di dalam dalam Al-Quran itu dahsyat itu. Saya kembali ke poin. Maha suci Allah. Jadi tasbih itu kita menganggap bahwa maha suci Allah jauh sama sekali nggak ada perkiraan kita. Jangan dibayangkan Tuhan itu seperti apa. Itu pendekatan tasbih. Dalilnya aja ada, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti dia. Walaupun juga itu aliran tasbih yang selalu menganggap bahwa makhluk dan alam semesta ini adalah tidak lain adalah tajallinya, bayangannya. Jadi satu tongkat pasti sama dengan bayangannya kan. Kalau kita bercermin di depan cermin, pasti cermin itu mirip dengan kita kan. Lain cermin di wajah, lain di depan cermin. Bayangan kita di cermin itu namanya tajalli. Aku berdiri di depan cermin, itu ada hakikatnya. Jadi apakah beda antara saya di depan cermin dan di wajah cermin itu? Kan sama. Kalau sama berarti tasbih. Kalau harus beda itu namanya tasbih. Nah, hati-hati, makhraj bahasa Arab itu bisa sangat berpengaruh itu. Tasbih dan tasbih. Ya. Kalau aliran teologi, ilmu kalam, wah itu dia mau menyerupakan diri dengan Tuhan itu musyrik. Tidak bisa. Tapi bagi pandangan sufistik, hati-hati menuding orang musyrik. Belum tentu. Yang bisa memusyrikkan orang itu adalah niatnya. Kita kan semuanya serba musyrik. Hati-hati. Orang yang mengaji secara tekstual itu seringkali memompakan semangat ancaman. Sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, bahkan sedikit-sedikit kafir. Ya. Akhirnya kita seperti kehilangan kemerdekaan. Bagaimana kita berkreasi kalau kita kehilangan kemerdekaan?
Padahal Allah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah ialah Al-Khaliq, Allah Maha Kreatif. Nah, kalau kita terkungkung oleh banyaknya perbuatan, banyaknya haram, banyaknya ancaman musyrik, bidah dan sebagainya, kita menjadi kerdil di situ. Akhirnya kita akan menjadi religiousness. Religiousness itu ketika berada kita dalam keadaan diselimuti, digenggam oleh agama. Ya. Tapi kalau kita berada pada religious mindedness itu kita menggenggam agama ini. Kayak obor, kemanapun saya pergi, ini ada yang menerangi saya nih. Ada obor di tangan. Beda tuh, suasana psikologisnya kalau kita dirangkul agama, atau kita yang memegang amanah agama ini. Religiousness itu ketika kita terkungkung oleh agama seperti ya tadi, anggapan semuanya serba haram kecuali yang dihalalkan. Ya. Nah, kalau ini enggak, semuanya serba halal kecuali yang diharamkan. Yang tadi semuanya serba haram kecuali yang dihalalkan. Mana yang paling bagus untuk tampil sebagai khalifah, tampil sebagai hamba? Tentu yang religiousness ini, religious mindedness. Hati-hati ini. Sebagai seorang mubalik Ramadan, jangan sampai nanti kita mengorder satu masyarakat yang dipenjara oleh agamanya itu sendiri. Akhirnya manusia itu tidak bisa kreatif, kalah bersaing dengan barat. Kenapa? Wah, dunia nggak perlu, dunia sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya, dunia itu kan penjaranya bagi orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Jadi hadis ini dipakai untuk melegitimasi, udahlah kita miskin nggak apa-apa kok, nanti kita kaya di akhirat. Nggak mungkin seperti itu agama itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sistem teologi kita ini jangan ditarik mundur untuk melegitimasi kelemahan kita. Ya. Ini gara-garanya apa ini? Gara-gara runtuhnya Baghdad sampai muncul filosofi seperti ini. Ya. Tahun 1258 ya, Baitul Hikmah dibakar. Baghdad dionggok seperti piramid kepalanya para pemikir. Akhirnya kita kehilangan orang pintar pada waktu itu. Jadi runtuhnya Baghdad itu juga punya pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan dunia Islam. Ya. Baitul Hikmah yang pernah melahirkan kayak pesantren itu ya, 27 pakar yang paling tersohor pada waktu itu. Kalau ada Nobel pada waktu itu, semua pemenang hadiah Nobelnya itu adalah Muslim. Ya. Di situ santri-santrinya antara lain Ibnu Rushd. Komprehensif betul tuh. Di pagi hari dia dokter spesialis bedah, di siang hari dia seorang filosof, di pagi hari, di sore hari qadi, di malam hari dia sufi. Lebih 1000 tahun yang lampau loh itu. Nggak ada jaringan, nggak ada internet, tapi buku-bukunya Bidayatul Mujtahid, perbandingan mazhab 2 jilid, buku fikih paling komprehensif. Buku tasawufnya Bainal Hikmah Syariah itu kita baca dalam sekali, lupa kalau dia itu seorang filosof. Kita sekarang ini antara filosof dengan tasawuf itu dipertentangkan. Tapi dulu Baitul Hikmah itu nggak ada pertentangan. Nah, inilah UIN bagaimana menjadi Baitul Hikmah pada waktu sekarang ini. Jadi orang yang suka mempertentangkan antara dua kubu yang berbeda, itu tradisi pasca Baghdad runtuh, tradisi pasca Baitul Hikmah. Tapi orang yang synchronizing antara satu sama lain, itu tradisi Baitul Hikmah. Nah, inilah kerugian. Antara lain hancurnya Baghdad oleh Hula Bukan pada tahun 1208. Ya. Setelah itu ada ilmu umum, ada ilmu agama, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Dualitas kependidikan, keilmuan, ilmu agama dan ilmu sekuler itu muncul pada pasca 1258 runtuhnya Baghdad. Dulu ya,
Al-Ma'mun membangun dengan bapaknya membangun ya Baitul Hikmah itu luar biasa. Jadi dia seorang filosof juga sufi. Bahkan Yahudi dan Nasrani nyantri bareng di Baitul Hikmah itu. Maka itu tokoh-tokoh Yahudi itu menjadi santri di Baitul Hikmah, menjadi pemikir dan dipuji betul-betul di Yahudi itu. Nasrani pada waktu itu juga bergurunya di Baitul Hikmah. Mereka itu saling, misalnya Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Al-Farabi itu kan mewarisi tradisinya Plato, aliran idealis itu. Ibnu Sina mewarisi rivalnya Plato di tingkat atas itu, yaitu Aristoteles. Sama, Plato, Aristoteles itu berbeda pendapat, tetapi secara kemanusiaan saling merindukan satu sama lain. Al-Farabi berbeda pendapat secara diametrikal 80 derajat dengan Ibnu Sina, tapi saling merindukan satu sama lain. Nah, kalau kita di sini di Indonesia dulu ya, sekarang nggak lagi mungkin, begitu berbeda pendapat itu musuhan. Itu bukan tradisi Islam sebetulnya. Coba lihat antara Abu Bakar dengan Umar. Umar itu apa ya? Saya tidak ingin mengatakan liberal. Contohnya, Nabi cerita pulang dari Mi'raj itu kan. Wah, cengar-cengir. Umar itu nggak enak banget kelihatan tuh. Ditegur oleh sahabat itu, "Hai Umar, apa kamu nggak percaya apa yang diceritakan Nabi?" Apa jawaban Umar, Bapak Ibu? Kayaknya enggak tuh. Masa tidak cukup satu malam, tapi dari tadi ceritanya tentang Mi'raj? Enggak mungkin. Coba Umar tuh. Tapi Nabi enggak tersinggung. Kalau Abu Bakar percaya enggak apa yang disampaikan Nabi? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Nabi, saya percaya. Umar, Abu Bakar. Kabinetnya Nabi enggak pernah dipecat itu kan. Jadi kita perlu konfigurasi orang di sekitar kita. Jangan hanya menerima yang satu, yang lainnya dibuang. Inilah caranya Nabi sukses dalam memimpin. Jangan ada yang terbuang. Berdiri tuh, bertolak pinggang di depan Hajar Aswad. "Hai batu, ngapain saya harus mencium kamu?" Kalau saya tidak pernah diperintahkan Nabi mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Kalau kita kan rebutan mau mencium nggak bisa kan? Akhirnya juga dia cium gitu kan. Jadi Umar itu apa ya? Sangat rasional. Tapi ya itu Umar lah. Ada disertasi di UIN Jakarta itu. Nabi seringkali berpolemik dengan Umar. Dan diputuskan persoalannya oleh Al-Quran yang turun. Dan itulah munculnya asbabul wurudnya hadis, ya, ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara kalian itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat di antara umat itu adalah rahmat. Kenapa? Satu saat Umar berpolemik dengan Nabi, ya. Jadi sahabat yang paling sering mendebat Nabi itu adalah Umar. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, seringkali ayat turun itu tidak memihak kepada Nabi, tapi memihak kepada Umar. Ada disertasi ini bagus nih. Ayat-ayat yang memihak kepada Umar, tidak memihak kepada Nabi. Dan Nabi pun juga dengan tawadu. Dan Quran pun juga mengatakan demikian. Innama ana basyarun mithlukum. Aku itu seperti manusia biasa seperti kalian. Tapi dalam hal tertentu, yuha ilayya, aku diberi wahyu. Sehingga aku beda dengan kalian.
Jadi Umar itu adalah tipikal orang-orang yang sangat rasional. Tapi Nabi juga punya sahabat namanya Abu Bakar. Waduh, sami'na wa ata'na. Dia saking yakinnya terhadap Nabi, ketika masuk di Gua Hira, di Gua Thaur ya, semua jubahnya Abu Bakar itu dicabik-cabik untuk menutupi lubang-lubang ular. Karena kan ular padang pasir itu sangat berbisa. Tidurlah Rasulullah, saya sudah tutup lubang-lubang ular semuanya. Ya. 2 hari 2 malam Rasulullah kan dikepung, tidak tidur, akhirnya tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di samping tangannya Rasulullah itu ada lubang. Yang baru lihat, tumitnya dipakai untuk lubang itu. Ya. Dan itu yang punya ular, digigit, sakit sekali sampai kakinya Abu Bakar gemetar, nangis karena begitu sakitnya. Air matanya Abu Bakar jatuh menimpa pipinya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Ada apa? Kenapa kamu menangis, Abu Bakar? Enggak apa-apa Rasulullah. Tidur, tenang. Enggak apa-apa. Enggak. Kenapa kamu gemetar? Iya Rasulullah, kaki saya digigit ular. Kamu kan sudah tutupi. Iya, tapi ada lubang yang belum saya tutupi, saya nggak lihat, ternyata di samping tangan Rasulullah. Lebih baik aku yang digigit ular itu daripada engkau ya Rasulullah. Dia angkat kakinya Abu Bakar, ularnya ikut. Disitulah Nabi dalam hadis itu ada dia menjilat atau dia meludahi tumitnya Abu Bakar As-Siddiq, maka racun ular itu lumpuh dan sehat kembali. Jadi ini 2 contoh sahabat Nabi. Umar yang begitu sami'na wa ta'na terhadap Nabi, tapi ada Umar yang super kritis. Tapi Al-Quran kadang memihak kepada Nabi, kadang memihak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi loh. Cuman kita kadang-kadang mendebat orang tidak ada cinta. Kalau Umar mendebat Nabi tapi cinta terhadap Nabi. Nabi wafat hari Senin. Tapi dimakamkan nanti hari Rabu, 3 hari 3 malam mayatnya Rasulullah terbaring di ranjangnya Aisyah. Ya. Gak ada yang berani menguburkan atau memandikan Rasulullah. Umar berdiri samping kepala Nabi dengan tangan terhunus. Ya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan saya tebas lehernya. Nabi hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat wajah Tuhan. Baru cahaya ciptaan Tuhan di atas bukit Turusin itu pingsan 3 bulan. Nabi tidak mati. Setengah orang percaya karena memang sudah 3 hari nggak ada baunya Rasulullah itu. Orang hafal Quran saja nggak bau kalau mati itu. Nggak pernah dimakan rayap, makan cacing itu. Ada hadisnya kan. Orang hafal Quran itu tidak akan dimakan oleh binatang-binatang tanah. Sehingga ada cerita-cerita misteri di waktu pemindahan makam Baqi itu ya. Wahabi ini kan pokoknya tidak boleh ada penyembahan kuburan. Kuburan para sahabat penghafal Quran itu di sekitar Baqi itu kan mau dipindahkan ke padang pasir karena banyak sekali jamaah yang sangat memitoskan kuburan. Alangkah kagetnya, linggis salah seorang tukang gali kuburan itu menusuk paha, masih berdarah. Padahal tidak pernah ada yang dikuburkan itu selain sahabat Nabi penghafal Quran. Maka itu nggak jadi dipindahkan. Ini banyak keanehan-keanehan di sekitar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya bahwa cara kita membersihkan Tuhan, pokoknya jangan memfenakan ini yang mendapatkan terbaik. No. Ya, subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah terhadap apapun yang Anda akan sifatkan. Asra, Nabi pasif, Allah proaktif. Bi abdihi, tidak dikatakan bi Muhammadin.
Artinya siapapun sekalipun bukan nabi, asal dia salat itu pasti mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi hamba yang mana? Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra bi'abidihi. Dalam bahasa Arab itu abidun hamba, abidun hamba, abdun hamba, ibadun hamba. Tapi rasa bahasa Arabnya berbeda tuh. Nah ini kalau orang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa membedakan semantiknya apa. Wala ana abidun ma'abattum. Tidak dikatakan wala ana abdun ma'abattum. Abidun itu orang menyembah berhala. Abidun menyembah berhala dan juga sudah menyembah Allah. Musyrik. Kalau abdun hanya menyembah Allah. Atau ibadun hanya menyembah Allah. Jadi dua istilah abdun dan ibadun itu positive connotation. Tapi ibadun abidun dengan abidun itu negative connotation. Abidun penyembah berhala, abidun masih musyrik. Yang bisa mi'raj itu adalah abdun. Abidun enggak mungkin. Abidun enggak mungkin. Yang bisa adalah abdun atau ibadun. Tapi tidak semua abdun juga, karena ada huruf ba di situ kan. Al-ba'u litab'id di dalam ilmu bahasa Arab itu banyak, itu sangat penting. Subhanalladzi asra tidak dikatakan subhanalladzi asra abdahu, tapi bi'abdihi. Jadi hamba yang nempel dengan Tuhannya itu yang mi'raj. Jadi kalau kita masih berjarak dengan Tuhan, maka itu Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra li'abdihi, tapi bi'abdihi. Lam dengan ba itu sama-sama huruf jar, bahasa Indonesianya sama, tetapi beda. Kalau lam itu berjarak, ba itu tanpa jarak. Menolong fakir miskin, kerabat, Allah menggunakan walidil qurba wal yatama wal masakin. Tapi berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Bukan walil walidaini ihsana, kan itu ada litab'id. Dengan demikian, yang ingin mi'raj itu syaratnya hamba yang lengket dengan Tuhan, attachment kita dengan Tuhan. Tidak semua hamba bisa mi'raj. Ya, jadi ini bahasa. Lailan. Lailan itu di situ bukan ma'rifah. Tapi nakirah. Itu punya arti yang banyak. Ada makna konotatif, ada makna denotatif. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya mi'raj itu ya, lailan pada malam hari atau pada suatu malam. Ma makna lail? Ini rumitnya bahasa Arab ya, karena kadang-kadang merujuk pada hakikatul urf, kadang-kadang mereka merujuk kepada hakikatul lughah, kadang-kadang merujuk kepada hakikatul syar'i. Aqimus shalah. As-shalah bermakna ad-doa. As-shalah bermakna menyembah Lata, Uzza dan Manat. As-shalah juga bisa berarti ibadah yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, apa yang dijadikan kriteria bahwa ayat ini merujuk kepada hakikatul lughah atau hakikatul urf? Belum lagi usul fikihnya. Halil ibra bi umumil lafaz atau bi khususis sabab atau bi khususil illah atau bi maqasid syariah. Nah, jadi ini cara kita memandang membaca ayat seperti ini. Jangan hanya membaca terjemahan sibuk menyalahkan, memvonis orang kafir, musyrik, bidah dan sebagainya. Tunggu dulu. Maka itu paham nggak bahasa Arab? Ya. Lailan itu bisa makna positif, denotatif ya. Makna denotatifnya malam itu ialah ketika malam, ketika matahari itu terbenam maka muncullah malam ya kan. Al-lail di situ. Tapi dalam syair-syair bahasa Arab itu al-lail juga bisa berarti hening, ya, tenang, damai, sejuk, khusyuk, pasrah, rindu, kangen, ya, khusyuk. Itu ada novel Alfu Lail wa Lail itu kan kisah 1001 malam.
Jadi al-lail itu bukan berarti hanya malam ya. Al-lail itu, liyah itu suasana batin yang hening. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jangan-jangan yang dimaksudkan Lailatul Qadar itu bukan gelapnya malam, tapi heningnya jiwa, tenangnya pikiran. Ibu-ibu ya, suaminya pergi ke kantor, anaknya pergi ke sekolah atau kuliah, pembantunya tidur tadi malam mempersiapkan sahuran ya. Ibu di samping lemari ya, dimatikan lampunya, tutup pintu kamarnya, gelap di samping lemari, tenang, tanpa ada handphone, tanpa ada TV, tanpa ada anak mengganggu, tanpa ada suami, tanpa ada suara apapun juga. Jangan-jangan itu Lailatul Qadar. Dari tengah malam, jam 12 malam, jam 2 malam, tapi penuh dengan dendam, amarah, murka dan sebagainya. Enggak ada ketenangan di situ, enggak ada Lailatul Qadar di situ. Lagi pula kalau Lailatul Qadar ukurannya malam, jam 12 malam di sini, kasihan tuh Amerika itu jam 12 siang dapat Lailatul Qadar itu. Atau ukurannya Saudi Arabia, Mekah, jam 3 Lailatul Qadar di situ, kita keberusian di sini nggak dapat itu kan. Jadi al-lail itu maka itu nggak ditentukan kapan waktunya. Dan saya ingin mengatakan di sini kita jangan mengejar Lailatul Qadar, seolah memitoskan Lailatul Qadar itu. Mana lebih penting kita mencari Lailatul Qadar atau mencari yang menurunkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu makhluk, surga itu makhluk. Yang kita cari makhluk atau sang Khalik? Ambil itu Lailatul Qadar itu. Bukan Lailatul Qadar yang kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan, siapa yang menurunkan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji-janji seperti itu untuk orang awam. Jadi kalau kita masih terprovokasi oleh pahala, oleh surga, oleh Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, berarti kita masih orang awam. Berarti lebih mementingkan makhluk daripada sang Khaliknya itu sendiri. Enggak ada urusan Lailatul Qadar itu malam ganjil enggak malam ganjil, datang ke masjid. Saya datang ke sini bukan untuk mencari Lailatul Qadar ya Allah. Saya datang ke sini bukan mencari surga. Saya datang ke sini bukan karena takut neraka sehingga kata Rabi Adawiyah, sufi perempuan, kalau saya menyembah engkau karena takut surga, takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surga. Aku menyembah engkau karena I love you my God, I'm in loving you oh my God. Saya mencintaimu. Jadi kalau mahabbah yang berbicara, kecil itu surga itu, kecil itu neraka itu. Gak ada urusan surga neraka. Ya Tuhan, engkau Tuhan, aku hamba, dibuat telunjukmu aku berada. Jika engkau akan menyiksa kami ke dalam neraka, memang pantas ya. Jadi kita harus yakin betul bahwa Tuhan itu, Bapak-Ibu sekalian, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Enggak ada itu Bismillahil-Qahar wal Jabbar. Ya, bahkan maaf ini kalau saya berpendapat lain. Tuhan itu kan lebih menonjolkan diri sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan sebagai Maha Pendendam, Maha Pemurka dan Maha Penghukum. Ya. Bahkan bisa kita berpendapat bahwa sebetulnya neraka itu bagian daripada surga. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Surga itu apa? Sutra putih, empuk. Bayangkan kasurnya tuh kasur emas, empuk, putih, beludru, pokoknya bersih, emas segala macam. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh potong lumpur nih, berlumpur dosa.
Bisa nggak Bapak Ibu menikmati kasur indah putih seperti itu ketika badannya berlumuran lumpur? Bisa enak tidur nggak? Gelih. Spraynya putih bersih mengkilap. Sementara yang akan tidur di situ itu adalah penuh dengan lumpur, bau lagi. Bisa nggak menikmati kasur empuk itu? Enggak kan? Makanya itu kita harus mandi. Neraka itu permandian surga. Bersihkan semua dosa-dosanya, semua itu dihapus. Nah, sudah bersih seperti itu, dicelup nanti di danau surga, di situ kan utuh kembali, ya. Dalam keadaan bersih seperti itu, dihandukin oleh bidadari, ya. Masuk, wah enak ternyata. Ya. Yang dibakar di neraka itu bukan orang. Tuhan itu bukan pembakar. Yang dibakar di neraka itu dosa. Persoalannya dosa itu melengket di mana? Di badan kan? Iya. Jadi kalau dosa itu sudah dibakar, Tuhan tidak menzalimi hambanya kan? Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Iya. Jadi jangan kita menakut-nakuti orang neraka. Neraka itu bukan menakutkan bagi para pencinta Allah. Jadi ya Allah, emang aku nggak pantas masuk ke dalam neraka itu. Kalau kita mencintai Tuhan, rela kita masuk neraka, aku memang nggak pantas kok masuk surga. Ya Allah, aku mencintaimu. Jangan memaafkan aku lah, kira-kira seperti itu. Aku biarkan bertanggung jawab terhadap dosaku sendiri. Ya. Tapi satu permohonanku, ya Allah, sekalipun saya di lumpur neraka, izinkan aku memekikkan takbir cinta terhadap. Aku akan perdengarkan seluruh sudut-sudut neraka takbir cinta. Jangan-jangan nerakanya terasa surga di situ kan. Jadi neraka itu seperti itu. Jangan memaksa orang berpendapat, waduh, khalidina fiha. Coba perhatikan Bapak Ibu, neraka itu hanya ada ayatnya itu. Apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli surah. Ada kata-kata innal ladzina amanu wa amilus solihati, bukan, akhir daripada surah tadi itu, an-nar khalidina fiha, ya. Apa ayatnya itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fa inna innal ladzina kafaru, apa itu? Iya, min al-kitabi fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu disiksa di neraka khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Dalam lisanul Arab, Bapak Ibu, kamus bahasa Arab yang paling tebal 14 jilid itu, khalada itu begini. Saking jauhnya pantai Losari itu ketika berdiri kan, dindingnya laut itu adalah apa? Langit. Padahal kalau kita ke sana, oh ada Surabaya ternyata, ada Madura ternyata. Jadi saking jauhnya, saking panjangnya, tidak kelihatan ujungnya, seolah-olah kita abadi di situ, seolah-olah kita permanen. Jadi begitu lamanya direndam di neraka, 1000 tahun misalnya, satu harinya dunia itu sama dengan 1000 tahunnya akhirat, seolah-olah tidak berujung neraka itu. Itu yang disebut dengan khaladah. Tapi ada ujungnya. Itu dalam kamus bahasa Arab. Tapi kalau abadan, itu memang nggak ada ujungnya. Coba perhatikan lanjutan ayat itu.
Apa? Apa lanjutannya? Jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalik. Jadi kalau surga itu ada khalidina fiha abadan. Kalau neraka hanya khalidina fiha. Khalidina fiha, begitu panjangnya perjalanan di neraka, nggak ada ujungnya kelihatan, tapi ada ujungnya. Tapi kalau surga abadan memang nggak berujung tuh. Begitu masuk surga nggak akan ada ujungnya surga itu. Tapi kalau neraka ada. Semua orang nanti itu akan kosong dari neraka. Yang dibakar Tuhan itu adalah dosa. Argonya dosa itu ketika umur balik sampai pikun. Jadi itu yang dipertanggungjawabkan dalam hidup ini. Ya. Yang dibakar adalah dosa. Maka itu ada kisah kan Bapak Ibu, orang yang paling terakhir masuk surga itu, yang terakhir nih, hai giliran kamu, udahlah, paling kapling saya sudah dihabisin oleh penghuni surga. Memang sih kamu kaplingnya yang paling kecil, ya udah mungkin udah betah di neraka kan. Nah, udah malaikatnya pergi, malaikat sini, boleh nggak saya tahu kapling saya berapa, masih ada nggak di situ? Iya, kaplingmu paling kecil. Gimana kecilnya? Daun pintunya antara bumi dan langit. Daun pintu kamar saja antara bumi dan langit. Itu RSSSS-nya neraka, surga itu. Jadi gimana lapangan golfnya itu ya? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita memahami ulang Al-Quran ini ya. Mari kita merdeka sebagai manusia, dan Allah memberikan semacam kemerdekaan kepada hambanya untuk melakukan aktivitas positif ya. Jangan kita dikungkung oleh agama, tapi mari kita berjalan bersama agama ya. Mari kita berkreasi, mari kita aktif, dan mari kita produktif. Jangan terbelenggu oleh suasana pemahaman keagamaan kita yang terlalu kaku. Itu bukan umat yang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf. Jadi kalau yang seperti tadi itu umat pasif. Sementara perintahnya Allah itu umat yang aktif. Bagaimana kita bisa aktif menjadi umat kalau kita terbelenggu oleh berbagai macam larangan? Larangan itu sebetulnya bukan larangannya Al-Quran, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Iya. Nah, kita perlu membaca ulang Al-Quran. Ini tantangannya UIN Alauddin ini. Bagaimana mentransformasikan dari teologi yang tadinya maskulin menjadi teologi feminin. Aneh ini. Tuhannya feminin, nabinya feminin, kitab sucinya feminin, tapi umatnya super maskulin. Semuanya mau dibakar, semuanya mau digusur, semuanya mau macam-macam. Ya, jadi PR kita, Pak Rektor, bagaimana melakukan transformasi teologi maskulin menjadi teologi lebih feminin. Mencontoh siapa itu? Dan ini bukan hanya agama Islam, tapi semua agama juga sudah terpengaruh oleh aliran berpikir otak kiri ini. Kita perlu mengaktifkan kembali otak kanan kita, ya, yang pernah berhasil menghidupkan 1.500.000 tahun umat manusia pada zaman itu. Jadi 50 tahun terakhir ini, itulah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon betul, mari kita sadar kembali ya bahwa betapa perlunya membaca ulang Al-Quran. Jangan nakut-nakuti orang, sedikit-sedikit salah, bahaya dan seterusnya. Tapi juga jangan sampai lows itu artinya ya menggampang-gampangkan sesuatu yang memang ada dasarnya. Inilah yang kita maksudkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya bukan menyamakan sesuatu yang berbeda, tapi juga membedakan yang sama. Itu salah tuh. Liberalisme cenderung untuk menyamakan sesuatu padahal sesungguhnya berbeda. Radikalisme
cenderung untuk membedakan sesuatu padahal sesungguhnya sama. Moderasi beragama itu yang berbeda biarkan berbeda, yang sama biarkan sama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita hidup dalam sebuah perbedaan dengan damai. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tidak ingin mencetak di sini orang mau menyamakan semua yang berbeda, atau orang yang mau membedakan sesuatu yang sama. Yang kita akan kader di kampus kita ini adalah biarkanlah yang berbeda itu berbeda, biarkan yang sama itu sama, tapi kita tetap toleransi. Kesediaan kita untuk menerima perbedaan satu sama lain dan hidup rukun damai, itu namanya toleransi beragama. Bukan toleransi beragama itu menyamakan, udahlah nggak usah salat dulu lah, nanti itu lain tuh. Udah jangan bergaul dengan itu, jangan jabat tangan itu najis, itu juga salah. Ya. Jadi mari kita hidup yang wajar seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada tanya jawab karena saya harus mengisi Zoom juga sekarang ini di tempat yang lain, dan insya Allah nanti sampai jumpa di siang hari nanti ya, ada promosi saya masih di sini, dan habis ini kembali lagi ke Sengkang nanti. Besok kembali lagi ke Jakarta insya Allah. Mohon Bapak Ibu sekalian ya, mari kita menciptakan kampus yang energik, yang tenang, damai tapi produktif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.